Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Marisca Febrianti, NIM 12300023034 dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menganalisis tentang perubahan suhu pada diri saya sendiri. Ini dia tabel suhu pada diri saya sendiri. Yang pertama, di sini saya akan menganalisis tubuh saya ketika saya bangun pagi pukul 3:10 suhunya 35,8 derajat. Suhu tubuh normal manusia biasanya berkisar antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Jadi, suhu tubuh 35,8 derajat Celcius yang saya alami saat bangun pagi berada sedikit di bawah rata-rata normal. Namun, perlu diingat bahwa suhu tubuh bisa berfluktuasi sepanjang hari dan bisa sedikit lebih rendah di pagi hari. Penyebab suhu rendah saat bangun pagi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah suhu tubuh yang secara alami turun saat tidur. Selama tidur, suhu tubuh terus turun sampai beberapa jam sebelum bangun. Proses pengembalian suhu tubuh menjadi normal biasanya tidak terjadi dalam waktu cepat. Selain itu, faktor lain seperti aktivitas fisik sebelum tidur, suhu lingkungan yang dingin, jenis kelamin, dan kondisi psikologis juga dapat mempengaruhi suhu tubuh saat bangun tidur. Jika merasa sehat dan tidak ada gejala lain seperti menggigil, lemas, atau pusing, suhu tubuh 35,8 derajat Celcius mungkin bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Tapi, jika merasa tidak nyaman atau memiliki gejala lain, mungkin baiknya untuk berkonsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan. Yang kedua, saya akan menganalisis tentang tubuh saya tidur malam pada pukul 11 malam dengan suhu 35,9 derajat Celcius. Tidur pada pukul 11 malam bisa dianggap cukup baik, asalkan mendapatkan waktu tidur yang cukup, yaitu sekitar 7-9 jam untuk orang dewasa. Jadi, jika bangun pada pukul 7 atau 8, itu bisa dianggap pola tidur yang sehat. Tidur malam pada pukul 11 dengan suhu tubuh 35,9 derajat Celcius mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Penurunan suhu tubuh saat tidur adalah hal yang normal, karena tubuh cenderung beristirahat dan metabolisme tubuh melambat selama tidur. Suhu tubuh 35,9 derajat Celcius berada dalam kisaran normal. Suhu tubuh untuk orang dewasa biasanya berkisar antara 36-37 derajat Celcius. Jadi, suhu saya tidak menunjukkan adanya demam atau kondisi medis lainnya. Namun, jika merasa tidak nyaman atau memiliki gejala lain yang mengganggu tidur, saya sarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan. Yang ketiga, saya akan menganalisis mandi pagi jam 5 subuh, suhu 35,0 derajat Celcius. Suhu tubuh normal manusia berkisar antara 36,1 hingga 37,2 derajat Celcius. Jika suhu tubuh saya hanya 35,0 derajat Celcius pada pagi hari setelah mandi, hal ini menunjukkan adanya hipotermia ringan. Hipotermia ringan biasanya tidak berbahaya dan dapat disebabkan oleh lingkungan yang dingin atau proses metabolisme tubuh yang lambat. Sebaiknya segera mengeringkan tubuh setelah mandi dan memakai pakaian hangat untuk membantu mengembalikan suhu tubuh kisaran normal. Mandi pagi pada pukul 5 adalah kebiasaan yang baik untuk menjaga kebersihan dan kesegaran tubuh. Namun, suhu 35,0 derajat Celcius yang saya sebutkan tergolong rendah untuk suhu mandi. Mandi dengan suhu air yang rendah dapat memberikan beberapa manfaat, seperti meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan kekebalan tubuh, dan membantu merangsang sistem syaraf. Namun, penting untuk diingat bahwa suhu air yang rendah dapat menyebabkan kedinginan dan ketidaknyamanan bagi beberapa orang.
Jika merasa nyaman dengan suhu air 35,0 derajat Celcius saat mandi pagi, tidak masalah dengan itu. Penyebab mandi pagi dengan suhu 35,0 derajat Celcius pada jam 5 dapat bervariasi tergantung pada preferensi individu dan kondisi lingkungan. Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah: yang pertama, ada cuaca atau iklim. Jika Anda tinggal di daerah yang memiliki suhu udara yang rendah pada pagi hari, mungkin suhu air juga menjadi lebih dingin. Yang kedua, kebiasaan mandi. Beberapa orang memiliki kebiasaan mandi dengan suhu air yang lebih rendah untuk merasa lebih segar dan terjaga di pagi hari. Beberapa orang juga percaya bahwa mandi dengan suhu air yang rendah dapat memberikan manfaat kesehatan tertentu. Yang ketiga, efek penyegar. Mandi dengan suhu air yang rendah dapat memberikan sensasi penyegaran dan membantu membangunkan tubuh setelah tidur. Yang keempat, ada efisiensi energi. Menggunakan suhu air yang lebih rendah saat mandi pagi dapat membantu menghemat energi dan mengurangi konsumsi air panas. Yang keempat, saya akan menganalisis kegiatan kuliah siang saya di jam 2 siang suhu 36,5 derajat Celcius. Suhu yang tinggi seperti itu mungkin akan membuat kondisi belajar menjadi lebih tidak nyaman. Namun masih mungkin untuk tetap produktif dan nyaman selama kuliah dengan mengambil beberapa langkah pencegahan. Penyebab suhu tinggi pada siang hari seperti pada kuliah siang jam 2 dengan suhu 36,5 derajat Celcius dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kenakan pakaian yang nyaman. Pilih pakaian yang ringan, longgar, dan berbahan menyerap keringat. Hindari pakaian yang terlalu ketat atau berbahan sintesis yang dapat membuat Anda merasa lebih panas. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Pastikan Anda terhidrasi dengan baik sebelum, selama, dan setelah kuliah. Minumlah air dalam jumlah yang cukup untuk menggantikan cairan yang hilang akibat keringat. Yang ketiga, istirahat secara teratur. Selama kuliah, berikan diri Anda waktu istirahat yang cukup untuk menghindari kelelahan. Memanfaatkan waktu istirahat untuk beristirahat di tempat yang sejuk atau berpindah ke ruangan yang lebih dingin jika memungkinkan. Yang keempat, perhatikan pola makan. Konsumsi makanan ringan dan sehat yang dapat membantu menjaga energi dan menghindari beban tambahan pada tubuh. Hindari makanan berat yang dapat membuat Anda merasa lebih lelah. Yang kelima, jaga konsentrasi. Suhu tinggi dapat membuat Anda merasa lesu atau sulit berkonsentrasi. Cobalah untuk tetap fokus dengan mengatur lingkungan belajar Anda seperti mematikan telepon genggam atau menghindari gangguan lainnya. Yang keenam, jaga kesehatan. Perhatikan kondisi kesehatan Anda. Jika Anda merasa tidak nyaman atau mengalami gejala dehidrasi atau panas berlebih, segeralah mencari tempat yang lebih sejuk dan minum air putih yang cukup. Namun, penting diingat untuk bahwa penyebab suhu tinggi pada siang hari dapat bervariasi tergantung pada lokasi geografis dan kondisi cuaca setempat. Berikut adalah beberapa tips untuk menghadapi suhu tinggi pada saat kuliah. Ingat untuk selalu memprioritaskan kesehatan dan kenyamanan pada saat kuliah. Yang kelima, saya akan menganalisis olahraga sore saya jam 16.15 suhu badan mencapai 36,9 derajat Celcius. Suhu badan yang normal berkisar antara 36 sampai 37 derajat Celcius. Jadi sepertinya suhu badan saya dalam keadaan normal. Suhu badannya sedikit meningkat saat saya melakukan olahraga sore pada jam 4.15 sore adalah hal yang wajar. Saat berolahraga, tubuh saya menghasilkan panas karena aktivitas fisik yang meningkat. Dapat menyebabkan sedikit peningkatan suhu badan. Selain itu, suhu badan juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti cuaca, kelelahan, atau stres. Jadi, mungkin ada beberapa faktor lain yang berkontribusi terhadap suhu badan saya pada saat itu. Namun, perlu diingat bahwa suhu badan yang normal berkisar antara 36 sampai 37 derajat Celcius. Jika suhu
badan saya terus meningkat secara signifikan atau jika saya mengalami gejala lain seperti nyeri atau kelelahan yang berlebihan, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter. Pada pukul 4:15 dengan suhu badan 36,4 derajat Celcius, kita dapat menerapkan konsep termodinamika untuk memahami proses yang terjadi dalam tubuh saat berolahraga. Salah satu konsep termodinamika yang relevan adalah produksi panas dan kerja mekanik. Saat berolahraga, tubuh saya menghasilkan panas sebagai hasil dari metabolisme dan aktivitas fisik. Panas ini dihasilkan oleh kontraksi otot, metabolisme sel, dan proses biokimia lainnya. Suhu badan saya juga dapat dipengaruhi oleh suhu lingkungan dan mekanisme termogulasi tubuh. Dalam termodinamika, panas yang dihasilkan oleh tubuh saat berolahraga dapat dianggap sebagai energi yang dipindahkan ke lingkungan sekitarnya. Tubuh melakukan kerja mekanik saat berolahraga, seperti gerak, mengangkat beban, atau melakukan aktivitas fisik lainnya. Namun, penting untuk diingat bahwa istilah termodinamika lebih sering digunakan dalam konteks sistem fisik yang lebih kompleks daripada tubuh manusia. Termodinamika dapat memberikan pemahaman teoritis tentang bagaimana energi berubah dalam sistem berolahraga, tetapi penerapannya dalam konteks olahraga manusia mungkin lebih kompleks dan melibatkan faktor-faktor lain seperti fisiologi dan biomekanika. Yang terakhir, yang keenam, saya akan menganalisis mandi sore saya pada pukul 16:40 dengan suhu 36,4 derajat Celcius. 36,4 derajat Celcius ini adalah suhu yang nyaman dan hangat. Dapat membantu merelaksasi otot-otot saya dan memberikan sensasi yang menyenangkan. Mandi dengan suhu air yang hangat juga dapat membantu melepaskan ketegangan dan stres yang mungkin saya rasakan setelah beraktivitas sepanjang hari. Selain itu, mandi sore juga dapat membantu menenangkan pikiran dan mempersiapkan tubuh saya untuk beristirahat. Ini adalah waktu yang bagus untuk merawat diri sendiri dan menikmati momen ketenangan setelah beraktivitas. Jika saya ingin mandi sore pada pukul 16:40 dengan suhu 36,4 derajat Celcius, itu adalah pilihan yang baik untuk merasa segar dan rileks. Sekian, itu saja pemaparan analisis dari suhu tubuh badan saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.